hari ini kita mau wisata religi ke Bandung. Tujuan Gedung Sate dan Darut Tauhid Agim. Kita memakai armada bus Adibus, Adibus. Kumpul di kecamatan, memakai dress code hitam kerudung biru. Kita dari Permata Persaudaraan Majelis Taklim Ciomas Bogor. Mudah-mudahan dilancarkan, diberikan keselamatan berangkat sampai tujuan, pulang lagi dengan selamat. Ibu-ibu, kita masih nunggu nih. Berapa orang lagi ya belum? Biasa aja. Ibu-ibu lagi siap-siap menunggu nih mau berangkat ke Bandung. Bu Aji, ke Bandung kita kemana aja ya? Gedung Sate, tempatnya Iya, mudah-mudahan dilancarkan di ya. Gedung Sate ada sate nggak ya? Ada sate jando. Kita nyari sate jando. Itu tangannya meni penuh eta. Masih pingsan Ini dia kenalin Tulus kaptennya di Pila. Oh, ada ibu kapten. Ada komandannya. Sampai nunggu yang lain Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat Bu ya. Semangat ya Bu ya. Iya, sebelum berangkat seperti biasa saya akan perkenalan dulu. Nama saya Pak Dadun sebagai pengemudi. Saya juga punya asisten namanya Pak Kowi. Saya atas nama Adibus Pariwisata mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua, ibu panitianya mempercayai kami Adibus Pariwisata Angkutan Transportasi Wisata. Kita juga Bu difasilitasi atau dilengkapi ibu yang perlu air panas ada di belakang dispenser ya. Mau bikin teh manis, kopinya ada Bu. Ya, tinggal beli aja ke warung dulu. Iya. Selanjutnya buat pengecasan HP ada di atas Bu ya. Kiri kanan pakai kabel data, tapi tolong jangan pakai power bank Bu ya. Kita ngejaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan sampai tujuan selamat, amin. Pulang selamat, amin ya rabbal alamin. Buat sampah ada tempat sampah. Kalau udah penuh ikat aja taruh di bawah Bu ya. Iya. Ibu-ibu yang request masalahwatan yang punya suara emas, percayalah ibu-ibu. Ada banyak, ada Bu Ana ini. Buat doanya Mana Bu karaokean? panitia, Bu Ustad atau Pak Ustadnya, ya. Dari suara barak boleh perunggu juga jadi ya Bu ya. Dari saya nggak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ada pemberitahuan sebentar. Kalau AC jangan ditutup semua Bu ya. Buka aja lubang AC-nya. Kalau nggak kepinggirin. Kalau ditutup semua banjir ya. Keluar airnya bukannya bocor. Banjir. Iya. Berarti dikit aja, kesampingin aja ya, buka dikit. Iya, oke. Terima kasih. Ibu Neneng, ini rombongan Ibu Neneng mana aja ini? Adik. Mau pada kemana ibu-ibu? Jalan-jalan ke Bandung. Mau shopping ya, mau oleh-oleh itu oleh-oleh yang banyak. Ya. Dilihat ya, baik, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil
itu mau kemana Bu Sri? Mana? Aku nggak tahu itu dari mana ya. Ayo Bu, kita berdoa bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha. Inna Rabbi. Ghafurur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma sallimna wahfaz ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Belajar ke Museum Gedung Sate dan Pesantren Darut Tauhid Agim ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bahagia. Bahagia Bu ya? Ya. Bahagia ya? Bahagia alhamdulillah ya. Kata Rasulullah, salah satu ciri sahabat yang dijamin masuk surga katanya Rasulullah ya, ada sahabat Nabi yang apa namanya yang disebutkan oleh Rasulullah itu sebagai orang yang ahli surga. Para sahabat bingung, ini amalannya apa kok oleh Rasulullah disebutkan sebagai orang ahli surga. Kemudian dicari tahu apa sih rahasianya kok orang ini oleh Rasul dijamin masuk surga. Sampai sahabat ini menginap 3 hari 3 malam di rumahnya dan diperhatikan tidak ada ibadah yang istimewa, tidak ada yang luar biasa ya, ibadahnya biasa-biasa aja, kehidupannya sehari-harinya biasa aja, sehingga disampaikan kudu bersih hati ya, bersih hati, menebarkan kasih sayang begitu ya. Udah sampai pahala ibadah orang hancur-hancuran, rusak. Ibu-ibu masih ada? Ada yang tidur? Ada. Ibu, nanti kita akan istirahat. Barangkali ada yang mau segala rupa gitu ya. Di kilometer 57 ya. Sambil menunggu. Ya semangat. Nah, ini sekarang kilometer berapa nih? 29. Oh, rehatnya, saya kira dari sini ke sananya. Rehatnya 15 menit. Ya. Nanti 15 menit. Ya, ternyata arek diomongkeun geus nepi ditu, arek diomongkeun. Dia mungkin ayeuna sok poho deui. Ini 15 menit, pas waktuna we 30 menit. Ya, 15 menit ya. Ibu, ini saya bawa door prize. Nanti dikocok ya, dikocok. Nomor yang keluar, nomornya sesuai nomor bangku masing-masing. Ya, gitu. Door prize-nya, saya bawa ini dari percetakan Al-Quran. Saya bawa 20 Al-Quran. Ini buat yang beruntung dapat mushaf Al-Quran buat ngaji ya, buat tadarus Ramadan. Sisanya sekitar 30-an itu lain-lain aja hiburan lah, kayak sabun colek, kayak sabun bubuk, bukan masalah lupa lah namanya. Nah, persabunan dan lain sebagainya. Ada kerudung juga, ada jilbab, kerudung ada juga ya. Ya, ada kulkas 2 pintu. Umroh ada, umroh. Yang mau umroh gratis nanti hubungi panitia.
Ya, gitu ya. Nanti ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ya. Ada yang umroh gratis bisa, ya. Bisa umroh gratis, tapi beberapa majelis taklim, nanti beberapa juga organisasi kita tidak melihat itu majelis taklim A, B, C, pokoknya semuanya majelis taklim aja, ya, sebagai satu kesatuan. Karena salah satu fungsi daripada majelis taklim adalah meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan, ya, gitu. Makanya kita namakan Permata Persaudaraan Majelis Taklim. Mau yang dari Muslimat NU, mau dari yang BKMT, mau dari Aisyah, mau dari apalagi itu, PUI, mau dari apalagi Mar'atus Sholihah, mau dari PKK, ya, semuanya bisa bersama-sama menjalin silaturahmi dan kebersamaan, ya. Mana itu kocokannya? Mana kocokannya? Satu, baik, buka Bu Ai, nomor berapa? 6. Nomor 6. Nomor 6. Perdana Bu Haji. Waduh. Kalau Bu Nenek udah pernah punya Al-Qur'an ini. Boleh kalau apa keluarin Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Sama kreseknya. Ada yang mau join? Mau join? Ya. Ya, kreseknya, kantong kreseknya. Ya, itu Bik. Difotoin Ya. enggak? Foto. Udah. Mana Al-Qur'annya? Sip. Masya Allah. Ini ambil. Diaduk nggak diaduk juga sama kan nanti. Kan rezeki nih mah tuh. Mau diaduk juga mengambil yang mana juga sama aja. Nomor berapa Bu? Nomor 33. 33. Ada nomor 33. Ibu, alhamdulillah. Mana Qurannya? Mana karaseknya? Nanti aja belakangan. Nanti karaseknya belakangan ya. Ibu. Ya, ada Qurannya. Nanti karaseknya belakangan. Selanjutnya, buka Maria, ambil satu. Ini Quran yang ketiga ya. Quran yang ketiga. Nomor berapa? 31. Dapat 31. Alhamdulillah. Yuk sini. Baru berapa ini? Quran berapa? Baru berapa itu? Baru berapa ya? Hah? Baru 7. Baru berapa? Baru 7. Baru 5. Oh 5. Lagi. Ibu yang tadi mau ngopi. Nah. Nomor berapa, Bu? Nomor 8. Oh, ini nomor 8. Nomor 8, mana nomor 8? 8 Tibra. Hah? Nomor 8 Tibra. Tibra. Tibra angus. Oh, entar tuh macung. Tibra angus. Udah nomor 8. Oke. Terus, ayo ambil, Bu. Tujuh belas. Mana 17? Cuk. 17. Siapa? 17. Bu Gayatri, bukan? Depannya. Oh iya. Baik, lanjut. Ya, Bu, ambilin, Bu. Udah berapa itu ukurannya? Yang hijau satu lagi. Nomor 48. 914. Benar Ibu. 48, sini. Bentar Ibu, saja kemanya. Oh, anu 48 sah. Oh, Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Ibu. Ukurannya. Udah yang 10, yang hijau 10. Ya, Bu Neneng, ambil Bu Neneng. Nanti Qurannya ada 2 cetakan ya, ada yang hijau, ada yang coklat. Hah? Berapa itu? 49. Oh iya, salah 49. Kosong ya? Oh 49, ada 49. Yang 50 yang kosong. Ya.
Ayo Bu, sini Bu. 49. Masih ada udah berapa? Satu lagi ya, 10 ya. Jadi ada yang warna. Hah? Ini. Yang hijau habis. Oh boleh. Oh, Apa? Sama sama. Mana? Bentar. Ya, ya sama-sama. Satu lagi ya. Satu lagi. Belakang kelas tunjuk layak. Semua yang sudah. Berapa? 15. Sini. Depan, di depan. Sudah? Udah ya 10 ya? Nah segitu dulu ya. Nanti kita lanjut setelah istirahat nanti ya. Ini sekarang kilometer 40. Nomor 11. Nomor 11. Pak RW. Oh, Pak RW. Pak RW mah harus ditanya. Pertanyaannya apa ya, Pak RW? Siapakah warga? Siapa warganya laki-laki dan perempuan? Mana Qurannya? Mana Qurannya? Aduh barokah nih RW ya. Benar Pak. Tadi plastiknya juga. Mana plastiknya? Yang tadi belum kebagian plastiknya ya? Iya. Tadi saya ngecek dulu kan sini ya, kasih. Ya, baik lanjut. Mana tekannya? Ya, sok udah diambilkan. Nomor 37. Nomor 37. Wah, Ibu 37. Ayo nomor hijau 2 eueuh meureun. Umi, nomor hijau 2 eueuh cigana. Pertanyaannya kan kita sekarang mau ke gedung sate. Gedung sate itu kantor siapa, Bu? Gedung sate kantor siapa? Gubernur. Saha namanya gubernur lainnya, Bu? KDN. Gampang kan pertanyaannya. Umi, habis KDN teh naon, Bu? Singkatan naon? Oh, Kang Deddy Mulyadi kan cek orang mah Kang Duda Marana. Ini di Bandung, Bu. Lagi kocok lagi mana? Kocok lagi. Jangan ditutup semua. Oh, pakai itu aja ya. Yang kosong ada di belakang. Tapi Oh, nomor kebocoran 14. baik. 14, mana 14? Berani. Oh, Bu. Bu minta tisu kalau enggak. Ah, itu masih pada tolong. Mau pindah di belakang atau depan? Jangan deh. Belakang tim. Tempatnya Bu Neneng. Bu Neneng kosong nanti yang ini pindah ke belakang. Oh, kunaonnya eta nama
15. Udah. 34. Kacamata. Itu kacamata. Pegang semua. Awas ya. Kacamata. Jangan gaya. Kayak di foto di gedung sate. Mana dia? Dia mana? Mana aja. Oke, mana dia coba. Pakai apa ini? Coba. Bagus, mantap. Lagi. Kacamata berikutnya. Kacamata ini. 39. Ini yang tengah ya? Oh itu ya 39. Sok sini. Mana kacamata? Ini Bu. Ini yang bagus. Ini Bu, pakai perempuan nih, bagus. Pakai Bu. Biar adem di Bandung. Nanti foto depan gedung sate pakai kacamata. Ya. Coba ngambil sini Bu. Ayo tenang Bu. Kayak ibu kebagiannya naon rezekina. Nomor 10. Kacamata 10 baris kedua. 10. Baris kedua 10. Ah, Ibu 10 dapat. Kacamata. Udah dapat kacamata. Ya. Mana? Oh, nomor 10. Kayak hadiah terakhirnya soklin bubuk. Beneran Bu. Pilih aja dah sendiri. Sabun cuci. Udah ya. Yo lagi. Top. Berapa lagi kacamata? 3. Hah? 3. Nomor 46. Mana 46? Itu menang deh wae. Oh tuh kurang. Top mana? 46. Mana? Oh, iya malah laki kabeh mah taruh ya tak. Cewek. Laki mana? Batman. Ya. Jendok entem bapak malah. Ya. Ayo, 2 di kacamata, ambil Bu. Nomor berapa? 53. Oh ibu. Bu, jendok, ini kacamata laki. Udah ya, berikutnya. Yang ini mah buat laki-laki. Enggak, itu cewek cowok. Oh, laki-laki bapak, siapa tahu bapak-bapaknya. Pakai foto Bu. Bu kan kayak itu. Nah, satu lagi. Oh, tadi ini mah ya. Ini mah yang buat laki-laki. Baik, berikutnya apa itu? Gelas. Hah? Gelas. Tempat minum ya, tumbler ya. Tapi yang kecil itu pendek. Ambilin Bu. Buat minum. 36. 36 mana 36? Nah, gini ayah. Berarti ibu rezekinya itu tempat minum. Alhamdulillah. Ada kacamata Bu? Ada kacamata. Tapi kalau laki mah juga nak. Bersinar menerangi bumi, di langit ada matahari. Bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus ke
Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Itu apa DP minta Kini ku telah kembali bermutasi, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti mengadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. minta tolong ya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ini ayah lagi belajar mama. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ini apa? Ulang amin wae. Habis ini kerap di WC. Apa ulang amin wae. Risiko timur bere. Ayo Pak. Gede kan saya tinggal tuh itu Abi. Gimana lagunya? Cuma kamu Yang aku cinta. Sayangku. Janganlah kau tinggalkan dirimu. Ini lagu beneran ini. Mana mungkin hidup tanpamu. Belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendiri. Bulan deket ingat tuh. 5 menit deh. seribu cinta Akan aku hadang, hanya satu ku harapkan, cintamu seorang. Allah akbar aing ah. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintaku akan ku pertahankan. Amin. menjadi bumi atau bumi pun menjadi langit. Mana mungkin hidup tanpamu. Melayang Kasihmu ku dambakan
jandonya mana? Sate jandonya nanti kita belok kanan dulu. Ya, sate jando. Yang merasa janda kade bisa disate, cicing di mobil. Jangan tidur yang bawaan aku. Aduh gaya. Nih hebat. Iya dong. Alhamdulillah sudah sampai di Gedung Sate, mau menuju Museum Gedung Sate. Wih, nyonya turun. Ah, siap. Rombongan kita mau menuju Museum Gedung Sate. Bu, dadah. Kita sudah memasuki Museum Gedung Sate. Ayo Ibu kumpul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Reski Pratama, saya sebagai edukator Museum Gedung Sate. Bapak Ibu dari mana? Bogor. Selamat datang di Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate ini berisikan informasi tentang Gedung Sate itu sendiri dan tentang perkembangan Kota Bandung. Ibu-ibu sebelumnya udah pernah ke Gedung Sate? Ada yang pernah udah. Yang lewat tuh sering kayaknya Bu ya. Masuk baru. Nah di sini Ibu, Bapak ada yang tahu nggak kenapa gedung ini disebut dengan nama Gedung Sate? Ayat tusuk sate di atas. Ada jawaban lain mungkin Ibu? Dulunya banyak tukang sate katanya. Mungkin ya Bu, kalau katanya kemarin tuh di belakangnya ada tukang sate katanya di sini tuh. Sate jando Bu. Jando Bu. Jando Bu, sate jando. Jadi kenapa gedung ini disebut dengan nama Gedung Sate? Jadi dulu itu orang-orang Bandung itu susah menyebutkan nama dari gedung ini. Nama dari gedung ini dulu menggunakan bahasa Belanda, yaitu Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Ayo ulangi. Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Ulangi Bu. Artinya itu Departemen Pekerjaan Umum, Pengairan dan Lalu Lintas. Karena susah pengejaannya, terus betul Bu, di atasnya itu penangkal petir ya Bu ya. Penangkal petirnya itu menyerupai apa? Sate. Jadi orang-orang Bandung menyebut nama gedung ini dengan nama Gedung Sate. Nah padahal di sini ada berapa Bu buletannya Bu? 6.
6-nya itu adalah simbol dari pembiayaan gedung ini. Gedung ini menghabiskan 6 juta gulden. Gulden itu mata uang Belanda dulu. Kalau dirupiahkan tuh setara dengan 462 miliar rupiah tahun 1920. Waduh, ayeuna baraha? Ayeuna mah juga Nah, tahun 1920 itu ada wacana tentang pemindahan ibu kota. Kan kalau sekarang ibu kota Indonesia dari Jakarta mau pindah kemana, Bu? Kalimantan atau IKN. Nah, dulu itu pas pemerintahannya Hindia Belanda, ada wacana pemindahan ibu kota dari Batavia, pindahnya itu ke Bandung. Jadi dulu itu Gedung Sate direncanakan sebagai komplek pemerintahan Hindia Belanda. Jadi awalnya itu mau dibuat 14 gedung, luasnya 27 hektar. Cuman sayangnya 1930 itu terjadi krisis ekonomi global. Jadi pada saat itu Hindia Belandanya bangkrut, pemindahan ibu kotanya tidak terlaksana, pembangunannya nggak selesai. Yang selesai cuma Gedung Sate dan area Museum Pos, 2 bangunan ini aja. Itu. Kalau sekarang fungsi dari Gedung Sate sebagai apa, Bu? Kantor gubernur. Kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, area Pak KDM itu ada di belakang sini, Bu. Di belakang, harusnya tadi keluar tuh lebih kelihatan ya, itu area belakangnya itu area gubernurnya. Kalau sekarang kita ada di bagian timur di sebelah sini. Nah, dulu yang ngebangun Gedung Sate, pekerjanya itu ada 2.000 orang dari pribumi dan ada 150 pekerja yang didatangkan langsung dari Cina sebagai pengukir batu dan kayu. Kalau arsiteknya dari Belanda namanya Insinyur Johan Gerber. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, Bu? Ibu. Belum? Bisa ketemu sama Bapak. Nanti dicek aja, Bu, ada tuh. Biasanya kalau udah ada mobilnya parkir biasanya ada. Tapi kalau misalnya udah nggak ada bak mobilnya nggak ada. Lagi ke Aceh. Kelihatannya gitu. Ya, rencananya hari ini ke Aceh, betul, Bu, gitu. Nah, di sebelah kiri di sini ada proses pembangunan Gedung Sate dari tahun 1920 dan selesainya 1924. Proses pengerjaannya itu 4 tahun. Dan di sebelah kanan ini ada interactive glass. Ini ada ornamen yang ada di Gedung Sate. Nah, ini nih. Ini bagian atapnya. Atapnya itu adalah namanya Balai Nyungcung. Balai Nyungcung itu adalah simbol dari rumah adat Sunda. Jadi sebenarnya Gedung Sate itu adalah gedung perpaduan gaya arsitektur. Bangunannya kayak bangunan Eropa, tapi ornamennya ornamen Nusantara atau Indonesia. Nah, atapnya ini Balai Nyungcung. Kalau bagian Eropanya itu di bagian jendelanya. Jendela atau pasannya itu seperti Istana Alhambra yang ada di Spanyol. Terus, nah ini ada lambang Hindu-Buddha. Ini ada di bagian menara Gedung Sate. Jadi selain perpaduan gaya arsitektur Indo-Eropa juga perpaduan agamanya. Dan ini di bagian depan Gedung Sate, arsiteknya itu terinspirasi dari bentuknya itu Candi Ratu Boko. Bentuknya seperti ini. Tadi yang kelewat ini. Terus di sini ada, nah ini penambal petirnya, satenya. Bapak Ibu suka makan sate? Kira-kira bentuk sate yang di atas sate apa? Jadi sate jambu. Sate telur ya, Bu, ya, sate jambu. Sate Terus kenapa jambu. gedung sate ini sangat mahal, 6 juta gulden? Bisa dilihat di sini ada materialnya. Kenapa gedung sate ini sangat mahal? Karena pada saat itu materialnya belum ada di Indonesia. Hampir semuanya impor. Di sini ada besinya itu diimpor dari Swedia. Ini besi 12 nih. Apa? Terus kalau sekarang kan kalau rata-rata itu besi itu kan bulat-bulat ya, bro, ini masih kotak untuk besinya itu. Terus si semennya itu menggunakan semen Portland. Itu semen pertama yang ada di dunia. Semen Portland itu dari Inggris. Jadi bahan-bahannya aja dari Eropa. Terus di bagian atap Gedung Sate ini tidak menggunakan genting, atapnya menggunakan kayu. Nama kayunya itu kayu kulit dari Kalimantan. Kayu kulit. Kenapa atapnya menggunakan kayu, tidak menggunakan genting? Si kayu ini kalau kena air malah makin kuat, anti rayap juga. Jadi kayunya kondisi kota Bandung. Ini materialnya dari Swedia. Ada pelancong dari Gedung Sate sebelah sini namanya Insinyur Johan Gerber. Pada saat mulai Gedung Sate, beliau itu 25 tahun lulusan terbaik Universitas Delft dari Belanda. Terus untuk pencahayaannya ada di sebelah sini.
Gedung ini tahan sama gempa, tahan sama peluru, dan dari tahun 1920 sampai sekarang itu belum pernah dirombak secara struktural. Jadi dari dulu sampai sekarang bangunannya itu sama. Di sini ibu ada yang tembok rumahnya tebalnya sampai 1 meter. Kenapa orang Batak tapi? Oke, semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Indonesia. Ibu. Mereka di bawah. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Governementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi. Oke, filmnya udah selesai. Boleh tepuk tangan dulu. Lanjut lagi, boleh ke sebelah sini. Kita lanjut lagi. Bubar nonton, bubar nonton. Ini bro siapa jatuh? Katanya di mobil aja jatuh keren. Kayaknya lu ada yang baru ini. Habis ini Bu, yang biru. Sayangku. Ada apa yang baru Kalau kucing namanya poek. Iya, Terus nyari lagi. wah ini ya sih. Wah, isinya naon berarti lain perjuangan ya. Berarti ulah di nupoeknya. Gua mah nyandar gini, Bra. Kemana ya? Nya sempit, nya poek. Balik. Sempitnya poek sih. Mau kemana? Mau kemana ini? Abi teh kemana? Jadi kita melewati apa? Oh ini melewati ini lantainya. Oh penuh, jadi di sini aja deh. Tuh. Nanti lagi dia.
Kikian kan. Nggak tahu. Kita ada di situ. Oh, dadah. Dadah. Kita ada di situ. Oh iya sih. Oh, kita ada di foto. Dadah, coba kita dadah. Dadah. Mana? Bu, di sini aja deh, Bu. Kan rumahnya mau pakai lantai gini nggak? Kenapa? Ada yang mau ke toilet juga bisa ke sebelah sana ada. Tadi kan oke, terima kasih. Mana ibu? Hati-hati di jalan. Sudah selesai. Pangan tidak Siliwangi. Akhirnya. Kok kasih. Kok tadi keluar? Kok tadi keluar tadi? Ayo deh dipoto. Ya. Itu bukan itu. Tadi oh, kata yang foto lah ceritanya. Hari tadi kan asup ka dia pertama di foto. Tadi cara apa? Sok. Puas-puasin deh soalnya. Ayo puas-puasin dulu. Puas-puasin mumpung masih di sini. Sayang. Sayang. Cuci tangan dong. Jajan ya. Oh iya bisa. Kamera penuh. Di mana ini Teteh? Gedung sate, Sar. Kademna ya tuh. Nanti ketemu. Insyaallah. Optimis. Jangan pesimis, oke? Oke. Lagi di depan gedung sate. Sok sana ya Pak, sana ya. Kok ya kita semua di sini foto ya, Pak. Jajannya banyak jajannya. Bu Ibu, wah lagi ngumpul di mana nih tuh? Sate. Tadi kita habis ngapain di dalam Bu? Ke museum gedung sate. Habis lihat video-video. Gitu sekarang foto-foto depan gedung sate. Nggak dikunci di kalau dikunci dia tahu. Bu Beda, Ya, pesan-kesannya Bu Beda. Pesan-pesannya Anda ya gedung sate ini membuat sejarah Bu ya. Coba lagi Bu. Ayo tadi di dalam ngapain? Sejarah gedung sate. Sejarahnya ya Batu. Ayo Bu Adi. Masih foto-foto. Kita berada di depan gedung sate. Tadi kita sudah masuk ke museum mendengarkan penjelasan tentang sejarah gedung sate. Sekarang kita foto-foto di sini. Wih, ini Al Istiqomah Panggugah, MT Al Istiqomah Panggugah lagi foto bareng. Kalau ini dari Villa. Siap. Ayo gantian foto barengnya gantian. Pakai spanduk, banner. Sekarang
kita menuju ke Darut Tauhid. Ya, Bu, mau kemana nih, Bu? Mau ke Agim. Ya, tadi kita habis selesai dari Gedung Sate, sekarang langsung mau menuju ke Agim. Aduh, mau ketemu sama Agim ini teh. Iya. Eh, Tadi kan nggak ketemu sama KDM, sekarang sama Agim aja. Pak KDM-nya lagi ke Aceh. Wih, laris jamu. Botong malam Jumat atau pura-pura sare minum jamu. Bu Otong cina beli jamu. Jamu Empon. Mon. Bu Srek beli empon. Supaya Pak Otong Alhamdulillah, jamu lari. Oh iya satu itu bayar ya. Ini. Ya. Bu Haji aku semangat. Kurang kayaknya ini Bu Gayatri bawanya. Alhamdulillah sudah sampai di parkiran Darut Tauhid. Tinggal menunggu jemputan menuju ke Darut Tauhid. Saya Bu Haji nyampe juga. Ini jemputannya Bun? Ya, kita ada jemput, nanti ada berapa angkot ya? Ini bukan? Iya kayaknya, nggak tahu juga. Tuh itu guide-nya udah datang. Itu kan satu kilo paling ya. Angkotnya Harare. Kayak kita mau kemana teh Wak? Itu nggak Wak? Kayak satu kan bilang Saya lihat katanya di bawah sama saja. oh iya udah. Ya ini jemputannya gantian, bolak-balik. Ketinggalan ngomong dua. Sabar. Penuh nggak? 5 orang. Alhamdulillah sudah nyampe komplek Darut Tauhid. Sekarang kita mau diarahkan ke masjid untuk sholat zuhur. Kita mau ke Masjid Darut Tauhid. Alhamdulillah kita lagi antri makan siang. Temennya ya, temennya di belakang ya. Antri makan siang dulu. Tinggal ngambil air. Temennya ya di belakang ya. Ayah udah ngambil air. Sudah air. Coba sini. Antri Bu Haji. Ya, antri makan. Antri makan, Bu. Ayo sok, siap. Bu Otong. Ayo, Bu. Ayo, sekarang mau manggil Bu Ayah, Bu Otong. Hai. Abi antri paling belakang.
Mau kebagian cenah. Seepen ku potong. Potong laporan wakilan. Sesuai bodai wakil. Alhamdulillah udah pada makan nih. Makan sama apa ibu-ibu? Wih, mantap. Saya mah dibuka ya kan. Nunggu aing mah tangga bagian saya na unggul ya. Buatang di payunnya. Barisannya duluan ayo. Nyalip ya. Lebih pendek. Lebih pendek ya. Pindah ke sini. Alhamdulillah jamaah sudah sedang makan siang. Bu Ketu, Makan siang makan sama apa Bu Ketu? sama soto apa ya? Soto Bandung. Wih, mantap. Gaji. Ya majang ucing wae ning. Barisannya dibuat 4 baris ke belakang yang bisa saling pijit-pijit ya. Kalau sampai seharian dari perjalanan jauh ya lebih rileks lagi kalau kita saling pijit, saling bersedekah dengan pijitan teman-temannya. Ada kan nanti saling kata-katanya saling bersedekah biar dibangunnya diri Wih, hebat gotong paling depan. Komandan ya komandan. yang paling depan jadi komando. Nah, komando lurus ini komandonya coba. Ya, coba sekarang pegang pundak temannya. Ya, pijit. Sekarang kita lagi musim hujan nih, ngomong. Coba sekarang pijit apa boleh request sama temennya ya. Pijit yang kenceng. Sekarang coba hujan batu. Hujan batu. Hujan batu dulu, hujan batu. Nah, sekarang hujan batu dulu, hujan batu. Aku aja depan mah yang kenceng. Boleh dari sini ke sini. Mantap. Itu mah keenakan botong eta. Caranya pengen di Enak amat. Ayo, pijit yang enak, ayo. Ayo Bu Haji. Paling belakang gak ada yang pijitin. Paling belakang gak ada yang pijitin. Bapak-bapaknya juga boleh satu baris saling pijit. Kalau bapak-bapak licik. Nah, sekarang kita giliran ya bunda-bunda balik kanan. Akhirnya Bu Haji dipijit juga. Akhirnya. Hujan batu.
hujan batu. Yang enak ya. Dari Bogor menuju Bandung pasti lelah kan mudah-mudahan diajak batu dulu kasih batu tentunya. Jangan sambil dendam ya Bu. Nah, Mas ada dendam di rumah dibawa ke sini. Nah, nggak boleh sambil dendam mukulnya. Oh, anteng ya, Mak, ranteng ya. Arah rantengnya. Kayaknya nu serumah ieu tah. Dikasih angin sepoi-sepoi yang sapu-sapu. Usap-usap pundaknya. Nah, boleh silahkan balik kanan lagi. Bilang terima kasih sama temannya, terima kasih. Aduh, ada yang request kakinya gimana caranya ya pijit kakinya. Nah, sekarang sudah semakin rileks kan, tidak tegang lagi, perutnya sudah kenyang, badannya sudah seger ya. Sekarang nanti saatnya mendengarkan pemaparan terkait program-program yang ada di Darut Tauhid. Nah, Bunda-bunda, saya izin menyampaikan dulu tata tertib yang ada di Darut Tauhid. Siap? Tata tertib yang ada di Darut Tauhid, nanti saat di lingkungan wakaf Darut Tauhid ini kita menjaga ketertibannya. Terus ada tata tertib yang ada di Darut Tauhid ini, salah satunya itu TSP ya Bunda. TSP itu tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, P-nya pungut sampah, insya Allah sedekah. Nah seperti itu, setiap lihat sampah sekecil apapun kita pungut. Kalau misalkan belum ketemu tempat sampah nih, kita masukin dulu ke saku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh gak kompak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bunda, ini udah pada kenal? Belum. Yang kiri kanannya udah belum? Oh udah sebagian. Oke, supaya bisa konsentrasi terlebih dahulu, kayak akan kasih tepuk terlebih dahulu ya biar semangat. Ketika saya menyampaikan tepuk satu, prok 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 prok. Ya. Siap, tenang, bukan nama rame bukan nama ya. Siap tuh, udah disiapkan tuh, video udah disiapkan katanya. Siap ya. Tepuk satu. Oke, 5 ya. Oke, ketika saya menyampaikan tepuk 2, kepuknya 4 kali, prok 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 prok, tepuk pundak dari sebelah kirinya bilang, hey. Nah, kiri ya, tepuk sebelah kirinya, hey. Siap, konsentrasi. Tepuk 1. Oke, belum. Itu tepuk 2. Ini kelihatan baru beres makan ya. Siap. Tepuk 2. Oke, siap. Nah, ini kan yang sebelahnya mana? Nah, sekarang tepuk yang ketiga. Tepuk 3. Prok 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 prok. Woi. Si kenceng ya, woi. Si kenceng ya, woi ya. Biar yang lagi mikirin apa gitu, nanti sesi foto kayak gimana ya, itu ya. Siap. Tepuk 3. Oke, ayahnya juga boleh dong, gak usah malu-malu ya. Itu di belakang ada nyat. Ada kan itu yang berapa orang? 4, 5?
Oke, belum. Tenang. Tenang. Tepuk 2. Oke, mantap. Tepuk 3. Siap, konsentrasi ya. Konsentrasi ya, siap. Konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. Waalaikumsalam Bu, ya. Nanti kami tunggu di program selanjutnya ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, akhlak wasana miudurikum untuk ayah bunda dari Majelis Talim. Permata Indah. Oh, permata ya. Kalau permata itu ingatnya ini mertua indah. Ya, alhamdulillah di salah satu kami, yaitu salah satu yayasan kami, yaitu ada PKBM Darut Tauhid. Nah, ini pun juga PKBM Darut Tauhid ini sendiri, alhamdulillah dari Darut Tauhid bukan hanya pesantrennya saja, bahkan pendidikannya pun juga ada, pendidikan formal pun juga ada, yang non formal pun juga ada. Nah, ini salah satu pendidikan non formalnya itu adalah PKBM Darut Tauhid. Nah, yang lebih terkenal lagi sekarang itu apa? Homeschooling. Iya, homeschooling ya. Jadi sekolahnya itu tetap di rumah dan yang mengawasinya adalah orang tuanya. Dan juga yang pastinya ijazah ini sudah resmi oleh pemerintah karena udah ada NISM-nya. Yang membedakan dengan yang lain apa? Kalau yang lain itu ya sekolah saja seperti biasa atau PKB ya biasa belajar, tapi kalau kita langsung dengan Darut Tauhid. Darut Tauhid artinya Darut tempat tauhid tentang keesaan atau ketauhidan. Nah, salah satunya yang diajarkan kepada kami santri-santrinya yaitu hujan. Hujan itu dibawa oleh awan sehingga turun, tidak, tetapi kami ada hadisnya dikeluarkan, gitu kan ya. Terus menurut Al-Qur'annya ada. Itu salah satu kelebihannya. Kalau di luar mungkin Mas ya. Kalau di sini ini sebagai tim kedisiplinan. Ini suatu kelompok ya, kelompok. Kalau di luar mungkin ada Banser ya. Ada Banser. Kalau Muhammadiyah apa namanya? Aisyah pemuda. Ya. Ya, Satgasnya salah satunya. Jadi di sini ada tim keamanannya, tim ketertibannya, gitu. Makanya ini pun juga harus diamankan juga. Ya. Oh, untuk biaya. Kalau yang program lansia yang 40 hari dengan yang 18 ya. Iya. 6 hari itu berapa? Oh, kasih tahu nggak? Terjangkau tidak. Oh, terjangkau tidak. Kalau mahal ya mundur. Kalau terjangkau ada minat. Masya Allah. Baik ya. Sambil dibantu nanti dibagikan brosurnya juga ya. Alhamdulillah untuk harganya. Tapi kan bisa tanya-tanya aja dulu ya. Jangan dulu lihat mahal atau enggaknya ya. Saya masih bilang. Iya, tawar aja dulu ya. Gak ada. Alhamdulillah waktu saya mendampingin itu ada usia sampai 82 tahun. Masih bisa, Bun. Bunda masih muda kok kelihatan. Alhamdulillah ada. Masih Bun. Alhamdulillah untuk PMK ya, untuk yang 40 hari nabung dari sekarang 9 juta. Untuk camping 2 hari 1 malam. Jadi untuk hari Sabtu zuhur itu kita udah mulai open gate ya, jadi udah mulai berdatangan. Beresnya itu hari Ahadnya, Bud. Hari Ahad jam 9 atau mau lanjut sampai jam 10 juga boleh. Karena di Eko 2 itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat yang Allah berikan, alhamdulillah bunda-bunda
dari Majelis Taklim Permata Bogor ya Bun ya. Alhamdulillah sudah selamat datang di pesantren Darut Tauhid ya Bun. Insya Allah nanti sore kita juga akan ada kajian dengan Agim. Insya Allah mudah-mudahan akan bertemu langsung dengan Agim. Insya Allah yang telah disampaikan sama Kang Yusuf akan ada sesi foto bareng Agim juga. Baik bunda-bunda, ayah bunda perkenalkan saya Irsal dari Wakaf Darut Tauhid Bun. Ayah bunda sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu wakaf? Mungkin ada istilahnya infak, sedekah, zakat, dan wakaf ya. Nah mungkin sedikit juga apa itu wakaf. Wakaf itu merupakan memberikan sebagian harta kita dengan jangka waktu tertentu gitu, sesuai dengan akad yang ayah bunda tentukan, baik itu sebagian dalam jangka waktu sementara. Bawa aja ini. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda atas wakaf yang untuk orang menyiapkan sekali lagi dan menyiapkan bulan untuk kita melalui perjumpaan ini sebelum bersama dengan sambil dan kita masuk kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang Maha Menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup kami menjadi ibadah, ilmu yang membuat kami istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah, ilmu yang menjauhkan kami dari azab jahannam, ilmu yang memasukkan kami ke dalam surga. Lindungi majelis ini dari niat, ilmu dan amal yang tidak kau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang Maha Agung sedang memperhatikan kita? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Tahu. Adakah rahasia antara kita dengan Allah? Inilah kawan-kawan yang harus kita cari, kawan yang imannya kuat. Silakan Ustaz, nomor 53. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kitab nomor 53. La tashab ma la yunfiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi waqaluhu. Jangan berkawan seorang yang tidak membangkitkan semangat kepada Allah, amalnya, dan tidak memimpin engkau ke jalannya. Allah kata-katanya dalam hadis Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukhalilu. Seorang akan mengikuti pendirian
dari temannya. Karena itu tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau teman. Salah satu kunci iman seseorang kuat atau rontok adalah dengan siapa dia berkawan. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terpercik api. Salah dalam memilih teman berarti salah dalam memilih kehidupan. Imran 185 surat ketiga 185. Ini santri mahasiswa yang mau ke Jepang ada? Oh sukses? Sukses itu apa? Ke Jepang. Kita simak tentang ilmu sukses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa inna tidak ada yang kekal. Dunia ini hanya melayani zahir, tapi tidak pernah memuaskan batin. Maka lihat dunia ini hanya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan sambil nunggu mati kami mengujimu dengan keburukan yang tidak cocok dan yang cocok sebagai ujian cobaan yang sebenar-benarnya. Yang suka ingin kelihatan lebih dari kenyataan, yang munafik, gampang bohong, dikit-dikit bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah lalai. Salah satunya adalah suka tidak tepat waktu. Insya Allahnya bohong. Jadi ngomong insya Allah itu bukan mau datang, tapi memang tidak mau datang. Nanti ke rumah saya insya Allah nggak ada rencana datang. Padahal insya Allah tuh kita mau datang, tapi kita baru bisa jadi sampai dengan izin Allah. Jangan main-main dengan insya Allah, ya. Kalau tidak, sampaikan, oh saya tidak bisa hadir. Kalau kita terus ke sana sini mengobrol janji, bisa jadi munafik. 3, simuntak, takabur. Orang takabur cirinya apa? 2, batalul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong itu tidak suka kepada agama. Orang sombong tidak suka kepada kebenaran, tidak suka datang ke majelis ilmu, gak mau. Tidak suka baca Quran. Kenapa? Karena Quran kebenaran. Tidak suka kepada Nabi, karena Nabi membawa kebenaran. Gak suka. Dia akan cari idola yang lain-lain aja, yang gak jelas. Yang diidolakannya juga bunuh diri karena stres. Dia akan, orang yang sombong, dia tidak suka kepada para ulama.
Karena ulama ngajak kepada kebenaran. Dia tidak suka gaul dengan orang-orang yang suka ibadah. Jadi sombong itu bukan petantang-petenteng saja. Sombong itu dia tidak suka kepada kebenaran. Nanti salah satu efeknya memang petantang-petenteng karena merasa dialah kebenaran. Cirinya apa? Kalau ada yang memberi masukan, memberikan koreksi, apalagi kritik, marah, dia tidak suka. Dia akan sibuk membela diri dan balik menyerang. Itulah ciri orang sombong. Kalau diberi nasihat kebenaran. Pikir. Oh, ini dari suami saya nih. Pas suaminya di sini. Ya Allah. Ini ceramah khusus buat istri saya. Tapi dua-duanya. Dan ciri yang kedua orang sombong sangat suka meremehkan orang. Cari teman yang tawadu. Bagaimana yang tawadu? Sederhananya orang tawadu itu adalah yang selalu rindu nasihat, rindu masukan, dan berbaik sangka orang yang ada di sekitarnya itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Lihat nih yang masih muda-muda. Oh, Agus muda, ini para mahasiswa. Saling menuntut, saling menyalahkan, kecuali teman yang bertakwa. Yang tiga tadi itu sebetulnya ringkasan dari orang takwa. Silakan. Ibu mau bertanya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, saya mau tanya, kalau kita kita sudah berbuat baik, kita berusaha jadi orang baik, dan kebetulan anak laki-laki kita jalannya sudah salah. Anak ibu aja ya. Anak laki-laki saya. Saya awalnya jadi gimana? Punya ibu aja. Anak laki-laki saya jalannya sudah tidak sesuai dengan agama ya. Nah, jadi banyak hal yang dimaksiat dan dikerjakan. Saya selaku ibu, apa yang saya lakukan? Baik. Bagaimana kalau punya anak? Anaknya belum nurut, belum sesuai harapan. Apa yang paling pertama dilakukan oleh orang tua? Tobat. Tobat. Kenapa tobat? Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan oleh tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Jadi kalau di rumah ada anak, suami, istri belum sesuai, yang kelakuannya juga bikin gak enak, pagar betis ini mah pagar betis. Awas Bu. Suka antarek naon. Alhamdulillah. Mau nangis gak jadi. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدى
الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habib Allah ya Habib al-qalbi ya khair al-baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Halo teman-teman semua, like and subscribe video kita ya. Follow kita juga di sini. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye.